then I can't go. Langit Jeddah malam itu bukan sekedar malam biasa, bro. Ada sunyi yang menggantung di udara, ada harapan yang runtuh tanpa suara. Dan di balik lampu stadion yang mulai redup, mimpi kita yang udah di depan mata juga perlahan padam. Ya, mimpi itu bernama Piala Dunia 2026. Dan malam itu, Indonesia harus rela menatapnya pergi. Semuanya bermula dari bawah, bro. Dari ronde pertama, ketika dunia belum mengenal nama-nama seperti Elkan, Marcelino, Asnawi, Pratama Arhan, dan kawan-kawan. Tapi waktu itu, timnas Indonesia dengan percaya diri memulai langkahnya dengan kepala tegak, melewati badai, menembus babak demi babak. Dan mereka membuktikan bahwa mimpi itu bukan sekedar omong kosong di warung kopi, tapi sesuatu yang bisa diraih dengan keringat dan keberanian. Di bawah kendali Sintayong, Garuda bukan cuma terbang, tapi juga menulis sejarah yang tak pernah ditulis sebelumnya, bro. Dia datang bukan sekedar membawa taktik, tapi membawa perubahan dalam cara berpikir sepak bola kita. Dari skuad yang dulu cuma main bertahan, jadi pasukan yang berani nyerang. Dari tim yang dulu gampang tumbang, jadi tim yang bisa nahan Arab Saudi di kandang mereka sendiri, bro. Dari negara yang dulu gak pernah dilirik, jadi negara yang mulai ditakuti. Itu bukan keajaiban, itu hasil kerja keras. Hasil dari tangan dingin seorang pelatih yang tahu bagaimana menjalakan api di dada pemain muda yang haus akan arti berjuang. Dari ronde pertama ke ronde kedua, hingga menebus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang bahkan belum pernah kita sentuh dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bangsa ini bersatu, bro. Dari Sabang sampai Merauke, teriakan Garuda di dadaku kembali bergema, lebih lantang dari suara kritik dan cibiran masa lalu. Dan saat itu semua orang tahu, mimpi ke Piala Dunia bukan lagi mustahil. Tinggal satu langkah lagi, bro. Namun di tengah puncak euforia itu, ketika kita mulai percaya timnas, tiba-tiba keputusan datang tanpa peringatan, tanpa alasan yang benar-benar bisa diterima logika. Sintayong dicopot. Ya, pelatih yang menanam justru tak diberi kesempatan untuk memetik hasil tanamannya sendiri, bro. PSSI bilang ini langkah profesional. Ada jalan baru yang harus ditempuh. Tapi buat kita, supporter yang tumbuh bersama keringat para pemain, itu bukan keputusan profesional. Itu keputusan yang ngerobek hati, bro. Siapa yang gak kecewa, bro? Ketika harapan lagi nyala terang, tiba-tiba dimatiin tanpa alasan yang jelas. Padahal dari awal, kita semua mulai percaya kalau Sintayong bisa bawa Garuda terbang tinggi. Bukan cuma karena pengalamannya, tapi karena dia ngerti Indonesia bukan cuma tim, tapi semangat jutaan orang yang hidup di dalam setiap teriakan Garuda di dadaku. Lalu datanglah nama baru, Patrick Kluivert, mantan bintang Belanda, yang katanya membawa tim kepelatihan terbaik dalam sejarah Indonesia. Katanya ini era baru. Katanya kita harus percaya. Katanya mimpi ini bakal jadi kenyataan. Tapi nyatanya, yang terbaik di atas kertas tak selalu terbaik di lapangan, bro. Di tangan Kluivert, timnas seperti kehilangan ritme. Dan mimpi itu pun perlahan berubah jadi mimpi buruk. 4 laga tandang, 4 kekalahan. Kebobolan bertubi-tubi,
seperti gawang kita jadi sasaran latihan. Jepang menghajar kita 0-6 di Osaka. Australia menambah derita 5-1 di Sydney. Arab Saudi menutup pintu harapan dengan skor 3-2. Dan terakhir Irak mengubur mimpi itu sepenuhnya dengan skor 0-1. Patrick Kluivert, pelatih yang katanya datang dengan filosofi Eropa, akhirnya cuma bisa meninggalkan luka di hati supporter timnas, bro. Dan malam itu di Jeddah, ketika peluit panjang berbunyi, bukan cuma pertandingan yang selesai, tapi juga mimpi panjang Indonesia ke Piala Dunia, bro. Di lapangan, kita lihat Jai Ides menunduk. Calvin Verdong dan Tom Hayang menangis tak berhenti. Dan Kluivert sendiri melempar botol air ke bangku cadangan. Mungkin itu simbol frustasi. Mungkin juga rasa tak percaya bahwa semua ini benar-benar berakhir. Tapi buat supporter timnas, bro, frustrasi itu bukan cuma di botol air, bro, tapi di dada yang sesak, di tenggorokan yang gak bisa lagi teriak Garuda. Di tribun ribuan supporter terdiam. Ada yang menunduk dan ada juga yang menangis. Sementara di media sosial, tagar hashtag Patrick Kluivert out rame di mana-mana. Bukan cuma ke pelatih, tapi juga ke mereka yang duduk di kursi PSSI. Nama Erick Thohir dan Arya Sinulinga jadi sorotan. Nama-nama itu dianggap harus bertanggung jawab atas kegagalan timnas saat ini, karena mereka dianggap sudah membuat keputusan yang salah mengganti pelatih di saat genting. Tapi bro, di balik semua luka, ada sesuatu yang gak boleh mati. Semangat itu, api itu, dan pelajaran berharga yang disimpan di setiap kekalahan. Dari ronde pertama sampai ronde keempat, kita belajar bahwa mimpi besar gak pernah datang dengan jalan mulus. Bahwa perubahan nyata gak bisa dipotong di tengah jalan hanya demi coba-coba yang baru. Bahwa sepak bola bukan sekedar strategi, tapi tentang rasa. Dan rasa itu cuma bisa tumbuh dari proses yang dijaga, bukan diganti seenaknya. Sekarang mungkin kita nggak akan lihat bendera kita berkibar di Piala Dunia 2026. Tapi bro, setidaknya kita bisa sedikit bangga karena Indonesia pernah bikin dunia menoleh. Semua itu dimulai dari perjalanan ronde pertama sampai ronde keempat. Dan itu udah langkah yang luar biasa buat Indonesia bisa melangkah sejauh itu. Karena disitulah kita bisa melihat semangat yang menembus batas. Tentang bagaimana kesetiaan diuji di tengah badai keputusan yang aneh. Dan tentang bagaimana mimpi kadang gak sampai ke tujuan, tapi tetap harus diperjuangkan. Mungkin bukan di 2026, mungkin bukan di bawah nama Patrick Kluivert atau bahkan Sinteyong, bro. Tapi percayalah, akan tiba satu hari saat dimana Garuda akan benar-benar terbang tinggi di panggung dunia, bro. Dan ketika itu tiba, kita semua akan berkata, ini bukan mimpi baru, ini mimpi lama yang akhirnya jadi kenyataan. Dan setelah semua drama dari pergantian pelatih sampai gagal lolos ke Piala Dunia, menurut lo, siapa yang paling harus bertanggung jawab, bro? Atau apakah kita akan terus diam dan biarkan mimpi itu benar-benar lenyap selamanya? Tulis pandangan lo tentang timnas dan mimpi yang pupus ini di kolom komentar, bro. Kalau kontennya asik, jangan cuma diam aja kayak wasit yang pura-pura nggak lihat pelanggaran. Klik like biar semesta tahu lo suka vibes-nya. Tekan subscribe biar lo nggak ketinggalan drama, rivalitas, dan kisah di balik rumput hijau. Dan tinggalin komentar, walau cuma satu kata, itu udah kayak can dari tribun yang bikin semangat kami makin membara. Karena di balik layar ini kami nggak cari validasi, cuma mau tahu lo masih ada, masih peduli, dan masih mau balik lagi ke sini.